memimpin doa pada pagi hari ini? Belum belajar, mari kita berdoa. Doanya. Doa kita. Baik, ikutan absennya Rara Andeni Borulubis, Revan Arahman, tidak datang. Keterangan? Tidak ada. Salsabila Putri Ramadhani, Sofwan Yuda, Sucitra Pancawinata, Tiara Nurliana, Uci Novianti, Umi Sarah, Wanda Effendi, Willy Risansyah, Windy Marpaung, Zahara Safitri, Zulfa Ferani. Baik, berapa orang tidak datang? Satu. Sudah tadi semua namanya yang belakang? Nggak mudah. Oke, kita lanjut ya. Materi kita hari ini adalah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sudah dibuka materi ini? Baik, kita mulai ya. Di mana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Sebelum itu ibu yang bertanya, kalian tahu negara-negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Kalian tahu? Belanda. Benar, Belanda lagi, Jepang lagi, Eropa itu semuanya keseluruhan. Baik, kita lanjut ya. Bahwasanya mereka menjajah Indonesia. Nah, bagaimana sih Bu kondisi masyarakat Indonesia pada saat mereka datang untuk menjajah Indonesia itu? Dapat dilihat di depan bahwasanya kondisi masyarakat Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain. Nah, jadi kondisi masyarakat Indonesia pada saat bangsa-bangsa tersebut yang disebutkan teman kita tadi bahwasanya keadaan Indonesia itu berubah drastis mulai dari berbagai aspek. Itu untuk poin yang pertama, itu untuk kondisi Indonesia yang pertama. Untuk yang kedua adalah munculnya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang merugikan bangsa Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu kerja Rodi dan Romusa? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan itulah ya bahwasanya munculnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa asing itu. Salah satunya adalah kerja Rodi dan Romusa. Kita lanjut untuk kondisi yang ketiga, munculnya berbagai perlakuan buruk kepada bangsa Indonesia. Kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, kerugian yang dialami masyarakat Indonesia ini akan kita bahas di poin selanjutnya. Kita akan melihat kerugian-kerugian apa saja yang terjadi pada saat bangsa penjajah itu datang ke Indonesia. Kita lanjut ya. Ini dia merupakan gambar-gambar ataupun foto-foto saat kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, masyarakat Indonesia itu dapat dilihat dari gambar ini. Ada yang bisa melihat dari gambar ini apa yang terjadi kepada bangsa Indonesia? Mereka dijajah habis-habisan. Inilah dia gambar-gambarnya. Nah, langsung pengaruh monopoli perdagangan dan kebijakan kerja paksa. Nah, kondisi masyarakat Indonesia selain porak-poranda, bangsa asing juga melakukan yang namanya pengaruh yang besar kepada bangsa Indonesia. Salah satunya, mereka melakukan monopoli. Apa sih Bu monopoli? Bukannya monopoli itu permainan. Pada saat masa penjajahan, monopoli itu permainan juga, tapi merugikan bangsa kita. Di mana monopoli merupakan bentuk perdagangan yang merugikan orang lain. Lalu dampak melakukan monopoli sangat menguntungkan bagi bangsa penjajah. Nah, bagaimana Bu dengan bangsa kita? Dengan bangsa kita hancur. Kenapa? Karena kepemilikan dari negara kita itu diambil oleh bangsa lain dengan melakukan yang namanya monopoli. Oke, dampak melakukan baru pengaruh monopoli perdagangan terbentuknya VOC. Nah, kalian pernah mendengar waktu di SD VOC? Yaitu, baik dijelaskan ya, VOC itu adalah pengaruh dari adanya monopoli perdagangan. Maka muncullah yang namanya VOC. Kita lanjut, pengaruh lainnya masyarakat Indonesia menjadi korban praktek KKN dalam monopoli perdagangan. Nah, ini kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kita lanjut, inilah dia kekayaan Indonesia. Salah satunya adalah pohon cengkeh yang diambil oleh bangsa penjajah dan dijadikan kepemilikan atas mereka. Padahal pohon cengkeh merupakan belum diketahui asal usulnya dari mana, tapi sudah banyak di
kebijakan kerja paksa. Nah, ada yang namanya kerja paksa. Seperti yang Ibu ucapkan tadi, jelaskan tadi, adanya kerja rodi dan juga kerja romusa, atau kata lainnya adalah kerja paksa yang dilakukan bangsa asing kepada bangsa Indonesia. Apa saja Bu kerja paksa itu? Kerja paksa merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman dan diberi hukuman jika tidak bekerja dengan baik dan para pekerja tidak memiliki kebebasan. Nah, bangsa Indonesia pada masa itu, iya Pak, baik, kita lanjut. Adanya pengaruh kerja paksa. Nah, dari kerja paksa yang dilakukan bangsa penjajah itu terjadilah pengaruh-pengaruh yang tidak baik, salah satunya. Nah, kerja paksa memberikan dua dampak bagi masyarakat Indonesia, dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Nah, bukan berarti karena kita itu dijajah, kita merasakan yang namanya kemerosotan. Tetapi ada juga nih dampak positif yang kita terima. Bukan hanya itu, memang pada kenyataannya dampak negatif yang lebih banyak diterima oleh bangsa Indonesia. Tapi dampak positifnya ada. Salah satunya, rakyat Indonesia itu memahami cara mengelola tanaman. Mereka tidak hanya menjadi seorang budak saja, tapi mereka juga diberi pengetahuan oleh bangsa asing tersebut. Kita lanjut. Pengaruh sistem sewa tanah dan sistem tanam paksa. Nah, selain dari tadi monopoli sistem tanam paksa, ada juga namanya sistem sewa tanah dan juga sistem tanam paksa. Tadi pengaruhnya, dan ini sekarang lebih lanjutnya. Sistem sewa tanah merupakan sistem pertanian di mana para petani atas kehendaknya sendiri menanam dagangannya. Nah, yang akan diekspor ke luar negeri. Jadi di sini maksudnya apa sih Bu? Terlalu panjang dijelaskan. Nah, bahwasanya pada masa itu petani menanam tanamannya. Tetapi biasanya kan kalau kita menanam hasilnya untuk diri kita sendiri kan. Kalau ini harus ditanam dan hasilnya untuk bangsa penjajah. Itulah dia yang namanya sistem sewa tanah. Nah, juga harga sewa tanahnya sangat tinggi dan juga pembayarannya dengan uang tunai. Jadi tidak ada istilah yang namanya untuk mencicil kepada bangsa penjajah. Langsung bayar tunai apapun ceritanya dan tidak ada istilah pengurangan. Kita lanjut. Sistem tanam paksa, ini dia gambaran dari sistem tanam paksa. Ini seperti yang dikatakan tadi, ada kerja rodi dan kerja romusa, yaitu perlakuan yang tidak baik dilakukan oleh bangsa penjajah. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, bahwasanya tadi kita tahu ya, bahwa kondisi masyarakat Indonesia itu hancur dibuat oleh bangsa penjajah, walaupun ada dampak positifnya sedikit-sedikit, dan juga adanya yang namanya terjadinya monopoli, kerja paksa, sistem sewa tanah. Bukan hanya di situ, bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan, di mana perlawanan yang pertama adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang, yaitu Sultan Babulah mengusir persekutuan dagang. Jadi pada saat itu para petinggi-petinggi negara melakukan perlawanan dari berbagai bidang. Pertama itu adalah dari bidang persekutuan dagang. Ada Sultan Babulah, lalu perlawanan Aceh, dan ketangguhan ayam jantan dari timur. Nah, ayam jantan dari timur bukan seekor ayam yang namanya bertarung, tetapi ayam jantan dari timur merupakan sebutan atau gelar bagi seorang yang kuat pada masa itu. Nah, pada siapa sih Bu gelar sebutan ayam jantan dari timur? Ayam jantan dari timur ini diberikan, perlu kalian ingat bahwasanya para pejuang yang diberikan nama dan julukan ayam jantan dari timur merupakan salah satu dari mereka adalah Sultan Hasanuddin. Kita lanjut, serangan Mataram yang dipimpin oleh Raja Mataram, Sultan Agung. Perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, tadi bagian dagangnya, mereka melawan di persekutuan dagang. Lalu di sini mereka melakukan perlawanan bagi Hindia dan Belanda. Yang pertama ada perang Sapura di Ambon, perang Paderi, perang Diponegoro, perang Aceh, lalu perlawanan Sisingamaraja, perang Banjar, perang Jagaraga di Bali. Nah, semua perang yang dilakukan ini ada tokoh-tokoh yang memimpinnya. Lebih lanjut nanti akan kita bahas. Yang terakhir, sudah habis. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya seputar pembelajaran hari ini? Sudah mengerti semuanya? Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia itu sudah mengerti? Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Di sini, Ibu akan memberikan kalian 2 pertanyaan. Silakan keluarkan kertas lembar dan jangan lupa diberi nama. Baik, soal nomor 1. Nomor 1.
adanya pengaruh monopoli perdagangan menyebabkan terbentuknya titik-titik. Ulang ya. Adanya pengaruh monopoli perdagangan menyebabkan terbentuknya soal nomor 2, ayam jantan dari timur merupakan sebutan yang diberikan kepada ayam jantan dari timur merupakan sebutan yang diberikan kepada titik-titik. Silakan dijawab. Ada yang ketinggalan soalnya? Tidak? Ibu ulang ya soalnya. Nomor 1, adanya pengaruh monopoli perdagangan menyebabkan terbentuknya. Yang nomor 2, ayam jantan dari timur merupakan sebutan yang diberikan kepada. Nah, silakan dijawab. Ibu beri waktu selama 10 menit. Silakan. Dan sudah kalian jawab 2 pertanyaan dari Ibu. Dan di sini silakan kalian duduk secara berpasangan. Ibu silakan. Ibu silakan untuk bergerak. Jawaban yang sudah kalian jawab secara tadi sendiri-sendiri dituliskan kembali di kertas baru. Dipersilakan. Ibu beri waktu selama 10 menit aja. Iya. Nah, tadi sudah Ibu beri waktu selama 10 menit untuk menuliskan jawaban barunya. Di sini silakan kalian kumpulkan jawaban yang sudah kalian diskusikan dan jawaban baru kalian.
membahas bersama-sama ya. Untuk soal nomor 1, adanya pengaruh monopoli perdagangan. Adanya pengaruh monopoli perdagangan menyebabkan terbentuknya, ada yang tahu jawabannya? Tahu? VOC. Oke, untuk soal nomor 2, ayam jantan dari timur merupakan sebutan yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin. Nah, berarti kalian sudah mengerti ya untuk materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, baiklah, ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Langsung saja kita akan bersama-sama untuk menyimpulkannya ya. Nah, bahwasanya kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu sudah pasti porak-poranda dan juga terjadinya berbagai kegiatan mulai dari monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, sistem sewa tanah dan adanya pengaruh-pengaruh yang masuk. Tapi selain pengaruh-pengaruh atau kekerasan yang terjadi, bangsa Indonesia tidak diam, bangsa Indonesia melakukan perlawanan dari berbagai aspek. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian baca di rumah materi mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya